Hai Otakers, berjumpa lagi nih di channel Utak Atik Otak. Video kali ini kita akan membahas mengenai fruktosa, dari mana dia berasal, hingga manfaat yang bisa kita ambil bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sebelumnya, apa kalian sudah tahu nih, apa itu fruktosa? Fruktosa ini biasanya disebut dengan gula buah. Fruktosa merupakan jenis nutrisi yang wajib dipenuhi oleh tubuh kita, Otakers. Sebenarnya, fruktosa merupakan jenis senyawa yang baik bagi tubuh, asalkan dalam mengkonsumsinya tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, ya kan? Nah, dengan takaran serta dosis yang tepat, maka kita akan mendapatkan manfaat fruktosa dengan sempurna. Fruktosa adalah bagian dari monosakarida yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan termasuk ke dalam 1 dari 3 bagian gula darah penting, dengan glukosa dan galaktosa yang dapat larut dan terserap ke dalam aliran darah, ya sewaktu proses pencernaan. Manfaat fruktosa nggak perlu diragukan lagi oleh tubuh. Rasa dari fruktosa ini adalah manis, berwarna putih dan membentuk kristal padat, serta mudah larut dalam air. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari fruktosa. Yang pertama, memberikan dukungan pada proses metabolisme tubuh. Metabolisme yang baik akan menjadikan tubuh nampak lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Proses metabolisme dapat terjadi lebih cepat dengan bantuan dari enzim yang terdapat pada fruktosa. Kegiatan metabolisme makanan yang mendapat bantuan dari zat gula akan berjalan lebih laju sehingga zat gula pun juga dapat dengan cepat terserap ke tubuh. Yang kedua, dapat mengendalikan kadar gula dalam darah. Ini hal yang paling penting. Salah satu manfaat fruktosa ini mampu mengawasi kadar gula dalam darah agar tidak melonjak secara signifikan. Biasanya beberapa orang akan cemas dan takut terhadap gula karena berpotensi menaikkan kadar gula dalam darah, sehingga menimbulkan risiko terserang penyakit diabetes atau kencing manis. Namun, berbeda dengan fruktosa yang merupakan jenis gula yang mampu menjaga kadar gula dalam darah. Jika Anda mengkonsumsi fruktosa dengan cukup, maka ketakutan akan diabetes hingga obesitas akan tertepiskan. Hal ini dikarenakan zat gula lain pada tubuh akan dinetralkan oleh fruktosa. Ketiga, memberikan dukungan pada proses pembentukan lemak. Lemak yang didukung oleh fruktosa akan menjadi lemak baik bagi kita. Karena fruktosa sendiri memiliki fungsi sebagai cadangan lemak di tubuh manusia. Dan tidak hanya itu, manfaat fruktosa juga dapat menyediakan rasa hangat dalam tubuh ketika kalian merasa kedinginan. Selanjutnya, manfaatnya yaitu menyediakan tenaga atau energi. Sumber energi dapat tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, hingga fruktosa. Maka dari itu, manfaat fruktosa untuk penyedia tenaga ini cukup besar. Contohnya ketika kita sedang berpuasa. Pada saat berbuka, tentu yang paling dianjurkan adalah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Dan sangat tidak disarankan untuk langsung menyantap makanan berat yang mengandung karbohidrat. Tujuannya itu tidak lain agar energi kalian pulih terlebih dahulu setelah seharian melakukan kegiatan tanpa makan maupun minum. Lalu selanjutnya pada buah-buahan yang memiliki biji. Aneka buah berbiji seperti ceri, persik, plum, dan mangga memiliki fruktosa yang sangat tinggi, sehingga wajib pula dihindari oleh mereka yang memiliki iritasi usus. Kemudian yang terakhir pada buah-buahan tropis. Banyak sekali buah tropis yang terdapat di negara kita ini.
Sehingga bagi kalian yang ingin mendapat cukup asupan dan manfaat fruktosa, maka konsumsilah buah-buahan seperti pisang, kiwi, jambu biji, kelengkeng, dan leci secara teratur. Namun, kalian perlu memperhatikan juga kan porsinya. Karena jenis buah tersebut memiliki takaran fruktosa yang tidak sedikit. Ragam buah-buahan lain seperti apel, pir, dan aneka makanan seperti kecap, bawang merah, tomat, asparagus, topping es krim juga termasuk ke dalam golongan makanan yang kaya akan fruktosa. Itulah tadi beberapa sumber dari fruktosa. Ingat ya Takers, mengkonsumsi fruktosa harus sesuai dengan takaran. Tidak boleh berlebihan. Karena jika berlebihan ataupun kekurangan, maka dampaknya tak akan baik bagi kesehatan. Jika ingin mendapatkan manfaat fruktosa, maka hindari mengkonsumsinya secara berlebihan. Jika tidak, efeknya akan kecanduan, stres, diabetes, obesitas, mengalami kerusakan pada hati, dan terjadi kerusakan pada saraf otak. Nah, untuk menepiskan dampak tidak baik di atas, sebaiknya menyantap fruktosa pada dosis yang wajar. Oke Otakers, itulah tadi informasi mengenai fruktosa, sumber dan beberapa manfaatnya. Ingat ya, bijak dalam mengkonsumsi fruktosa. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notification-nya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Utak Ati Otak. Oke, sekian dulu dari kakak. Salam dari Sabang sampai Merauke.